Kayak buka baju 8 kalau siaran dari pantai. Yang lain nggak tunjukkan wajah karena kurang ganteng aja. Oke Pak Mus, gimana bahan-bahannya? Udah bisa kita tayang Pak Mus? Udah siap ya? Siap nggak siap kumpul ya? Belum siap. Bang Ju, melihat iya. pantai kah? Ya. Melihat pantai. Ya. Dekat rumah kita pantai ya. Mana itu Pak? Rumah Pak? Iyalah. Wih, dia nggak pakai baju depan belakang. Ada 12 orang, 11 orang kan? Kita tunggu PM masuk. Kalau nggak ada, nanti apa? Kita jalan terus. Nanti udah waktunya. Udah 10 nih. Mustafril masih belajar ya. Apa Mustafril? Terasa gara-gara buat PowerPoint dia nggak jadi berangkat ke Papua. Harusnya penerbangan pagi kayaknya. Belum swab ya, belum swab. Dini hari. Oh jauh berarti, suaranya jauh. Udah kedengaran. Halo Dini hari. Ya. Mana kopi kita, Pak Jo? Ada nih, ada. Aduh, ya kopi itu harus disiapin luar nih. Kopi luar ya. Tisu mau tisu. Ya, kalau nyusul. Bukan susu, tisu. Enggak ya. Pan, ngerokok jangan sampai asap kemari Pan ya. Aku ngerokok ada. Yang ngopi boleh. Yang merokok asapnya jangan kemari. Ada informasi terbaru loh. Jadi Pan merokok ini bakaran Rokok lagi ini nih. bukan hanya menyebabkan apa? Ngomong politik masih ngomong politik. Kebakaran satu gedung. Oh, dapat menyebabkan kebakaran. Itu anak geotek tuh, anak geotek. Loh, what the hell? Anak geotek tuh. Yang salah anak struktur. Kita mulai aja Pak. Bagus. April, kita mulai aja ya. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Tadi tes Dengar ya? Dengar kan? Dengar ya? Screen-nya udah bisa bagus. Oke. Oke. Tar dulu. Ya. Aku dapat Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian semuanya. Pada hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Dr. Mustafril tentang Mac Oil, minyak pala ya, dari Aceh, dan Mac Butter from Papua. Di mana kegiatan ini merupakan bagian daripada kegiatan Dr. Mustafril saat ini sebagai
Ketua Forum Pala Aceh dan juga senior konsultan dari EGC ya di Provinsi Papua. Ini luar biasa nih Pak Mustafil nih tinggal di Banda Aceh, kerjanya di Papua gitu ya, luar biasa, ujung-ujung Indonesia. Oke deh, kita mulai aja. Ini saya nggak berikan Pak Mut nih masih di bengkel mungkin ya. Oke, jadi kita mulai aja Pak Mustafil, nanti akan Baik. saya pandu jalannya. Baik. Pak Mustafil, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih kawan-kawan semua, IKARSI yang coba mengundang saya untuk hadir untuk webinar ini. Tapi saya mohon maaf tidak menyampaikan tentang teknik sipil ini. Ya, agak jauh menyimpang dari keilmuan saya yang sebenarnya. Saya ternyata lebih berkembang di dunia uka-uka gitu, dunia yang nggak jelas gitu. Berkembang di luar keilmuan saya. Saya ingin menyampaikan beberapa perkembangan yang saya geluti saat ini di dua organisasi ini, terutama bagaimana mensiasati advokasi tentang minyak pala Aceh, dan sekarang juga kita sedang mengembangkan natural ingredient baru, yaitu Nasmed Butter, yang selama ini di Indonesia belum pernah diproduksi. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya lanjutkan presentasi saya. Untuk minyak pala ini, saya mau coba sudut pandang daripada perkembangan asiri, Nasmed Essential Oil di Indonesia. Indonesia itu termasuk nomor 3 terbesar di Asia, yaitu China dan India. Nomor 7 terbesar di dunia penghasil minyak asiri. Dan Indonesia itu mempunyai potensi minyak asiri mayor dan minor. Yang mayor itu adalah Nasmed Oil, pala, pepper oil, akar wangi, clove leaf oil atau minyak daun cengkeh, patchouli oil, minyak nilam, citronella oil, serai wangi, kananga atau minyak kenanga, jajapur, kayu putih, dan soya bugs itu di Papua. Ada minor, kita juga ada potensi sandalwood di Aceh Besar, sekarang kita lagi kembangkan juga menyuling minyak cendana, dan agarwood di pedalaman Aceh, terutama di daerah Aceh Jaya dan sampai ke Singkil sana banyak mengandung gaharu. Itu potensi yang kami coba kembangkan saat ini. Aceh itu punya pasar luar biasa, pasar minyak pala itu, Nasmed Oil itu 80% dari dunia. Kemudian ada citronella oil, minyak serai itu 25-30%, tapi hampir 40% itu didatangkan dari Aceh, di pergunungan, di Gayo Luas dan Aceh Tenggara, Aceh Tengah gitu. Patchouli oil, nilam juga diproduksi oleh Indonesia 90%, tapi sayang nilam sekarang berpindah produksinya ke Sulawesi. Aceh tinggal hanya pasok 10% saja saat ini. Ya, minyak pala saya tidak ceritakan tentang pala sebenarnya, kita langsung ada 3 hal yang sangat berpotensi untuk pala, itu adalah maize atau bunga pala, biji pala, dan buah pala. Ini yang 3 mempunyai nilai ekonomi tinggi di perdagangan pala. Ini hasil laporan dari konferensi PR di Sri Lanka 2015 bahwa Indonesia itu 80% penghasil minyak pala dunia. Yang utama sekali dari Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Dan yang paling bagus itu adalah minyak pala dari Sumatera. Coca-Cola sebagai pembeli minyak pala terbesar di dunia itu ada mengakui 3 wilayah penghasil minyak pala terbaik di dunia itu adalah Aceh, Sumatera Barat, dan Jawa Barat. Maluku, walaupun dia sebagai penghasil pala terbesar, tetapi dia tidak menghasilkan minyak pala yang bagus karena mengandung methyl ethanol yang tinggi, saprol yang tinggi. Nah, inilah contoh-contoh pala yang kita coba suling. Di Aceh Selatan itu kita menyuling pala dalam keadaan pala masih petik muda. Kalau dia pulinya itu antara merah putih. Tapi kalau pala tua tidak mengandung minyak dia. Ini cukup untuk rempah saja. Ya, ini bagian daripada produksi pala tapak tuan. Yang kita produksi adalah yang 6-7 bulan sampai yang dipanen 4 bulan. Ini yang jadikan minyak nantinya. Selebihnya ini untuk bahan, kalau yang hitam ini, pala mutu A ini
akan jadi rempah dia, tidak bisa disuling untuk jadi minyak. Ini ada salah satu penyulingan di Aceh Selatan tahun 2017, kemudian kita juga kerjasama dengan pemerintah Aceh untuk membangun 6 unit ketel modern di Aceh Selatan, yaitu di Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya. Ini ada contoh minyak pala. Ini minyak pala yang coba saya bandingkan antara minyak pala ringan dan minyak pala berat. Ini ada minyak pala berat, minyak pala yang keluar pada saat penyulingan. Halo? Dengar ya? Dengar, Bos. Oke. Nah, ini ada 6 tipe minyak pala standar mutunya. Ini minyak pala berat, minyak pala dan ini minyak pala ringan. Minyak pala ringan ini yang volatile oil-nya tinggi sekali. Minyak pala ringan ini, sehingga yang dikeluar antara 1 sampai 6 jam setelah disuling. Sedangkan minyak pala berat ini pada 48 sampai ke jam 60 setelah penyulingan. Tapi yang paling bagus adalah yang mengandung mersitin tertinggi, yaitu minyak pala berat. Ini hasil beberapa rendeman minyak pala berdasarkan umur panen. Ya, yang terbaik itu adalah rendeman yang tertinggi itu ada pada biji pala muda. Ya, ini adalah perbandingan standar mutu minyak pala Indonesia. Ternyata memang kelihatan di sini yang paling bagus itu memang Aceh. Kalau yang minyak pala Sulawesi ini identik dengan minyak pala Maluku. Kalau Aceh itu mengandung mersisin 10,98% dengan metil egenol yang sangat rendah dan saprol yang masih rendah. Tapi kalau minyak pala Maluku dia mengandung metil egenol yang cukup tinggi, atau Sulawesi 4,29%. Ini tidak bisa digunakan untuk flavor. Untuk flavor itu untuk campuran Coca-Cola, Pepsi, untuk campuran bahan pengaroma KFC misalnya, itu tidak bisa. Jadi karena kalau metil egenol itu adalah bersifat karsinogen yang bisa menimbulkan kanker nantinya. Makanya pihak beberapa buyer di internasional maupun nasional itu selalu mencari minyak pala dari Aceh. Ini standar mutu minyak pala Aceh ini selalu kita gunakan analisis GCMS. Kebetulan kita di Aceh belum begitu kompetitif GCMS-nya. Saya selalu menggunakan Laboratorium Kimia Organik Fakultas MIPA, UGM. Jadi mereka selalu dapatkan kita seluruh komponen yang ada di minyak pala itu akan di-share ke kita secara keseluruhan. Ini adalah karakteristik minyak pala di Indonesia. Cuma yang bisa kita gunakan itu ya minyak pala Aceh sebenarnya. Yang lain walaupun mereka beli karena mengandung saprol yang tinggi ini sampai 17% saprol. Saprol ini adalah bahan baku obat bius untuk kesehatan. Ini kalau sekarang sudah masuk juga kalau pala-pala yang mengandung saprol tinggi itu sudah masuk ke narkoba ya. Jadi ini juga hati-hati dalam perdagangan minyak pala karena saprol yang tinggi itu kalau kita hirup minyaknya langsung kita berhalusinasi. Jadi yang masih bagus itu adalah minyak pala Aceh dengan kandungan mersisin yang tinggi, saprol yang rendah. Ini mutu minyak pala Aceh Selatan yang coba saya analisis berdasarkan standar ketel penyulingan yang ada. Ternyata hasil riset saya tersebut adalah bahwa hampir sebagian besar minyak pala yang diproduksi dari ketel itu mengandung sisa penguapan yang tinggi, sampai 28%. Artinya selama proses penyulingan di ketel itu, bekas itu akan terjadi pencampuran bekas korosi dalam ketel sehingga mempengaruhi standar mutu minyak pala itu sendiri. Ini dari hasil beberapa sampel penyulingan minyak pala kita riset di Aceh Selatan, hanya satu yang keluar metil egenol, yaitu minyak AS9 ini. Adalah salah satu penyuling di Aceh Selatan, ada metil egenolnya yang keluar ini. Sebenarnya kalau Aceh Selatan itu free metil egenol. Setiap buyer internasional pasti akan minta free metil egenol atau free saprol. Dua-dua itu. Tapi harus mengandung mersisin yang tinggi. Ternyata setelah kita selidiki,
sumber bahan baku yang ketel yang mengandung metil egenol ini itu berasal dari sebagiannya berasal dari biji pala yang didatangkan dari Simelung atau didatangkan dari Padang yang berasal dari Mentawai. Kemudian itu kita selidiki, ternyata kenapa biji pala yang ada di Simelung itu mengandung metil egenol? Karena mereka menanam pala di bekas lahan cengkeh. Cengkeh adalah penghasil egenol terbesar dalam minyak egenol atau minyak cengkeh itu adalah sumber penghasil egenol. Egenol itu biasa digunakan untuk pestisida nabati. Ya, ini hasil lab juga. Kemudian keunggulan minyak pala Aceh ini terutama yaitu kita dengan standar SNI, kandungan mesisinya cukup tinggi, saplo rendah, dan free methyl egenol, itu pala Aceh. Khusus untuk Aceh Selatan itu, kenapa minyak pala Aceh Selatan selalu dicari untuk blending biasanya. Standar perdagangan internasional itu hanya mesisinya 8%, tapi apabila bisa masuk minyak pala Aceh Selatan, reblending minyak pala yang rendah kadar mesisinya biasanya akan jauh lebih tinggi saat di blending dengan minyak pala Aceh. Ya, sebelumnya saya juga sampaikan kegiatan saya di Forum Pala. Kita melakukan pembibitan atau pelatihan penyambungan pala di Aceh Selatan kerjasama dengan USAID IPEC. Hampir sekitar 8 tahun saya bekerja dengan masyarakat, dengan USAID, dengan UNDP, dengan Kementerian Desa untuk mengembangkan beberapa teknik menyelesaikan permasalahan yang ada di Aceh Selatan. Ini kita juga mengembangkan nusiri pala sambutan, sambung pala hutan, yang sekarang sedang proses sertifikasi di kementerian, dan ini sudah dipesan, sudah kita kirim kemana-mana sampai ke PTPN 9, terakhir kita kirim ke PTPN 9, bibitnya di Kendal dan di Ungaran. Ini inovasi kita juga dapat penghargaan dari Kementerian FAN RB karena kita melatih hampir 618 orang peserta tanpa dana dari pemerintah daerah. Dari yang kita semua di swadaya dan kerjasama dengan USAID pada saat itu, yaitu top 25 inovasi pelayanan publik tahun 2015. Ini kegiatan yang kita lakukan yang mendapat apresiasi cukup tinggi dari pemerintah Indonesia. Tapi sayangnya ini ditenggelamkan dan tidak pernah terdengar lagi. Ya, ini juga kita dapat sertifikat of partnership dari USAID dengan IPEC tentang bagaimana program yang kita kerjakan cukup bersih dalam segala laporannya. Ini ada perusahaan eksportir minyak asiri, ada Jipaudan, Mane, Pine Veteran, Pan Aroma, perusahaan nasional itu ada Indeso, dan ada banyak perusahaan-perusahaan yang baru sekarang berkembang. Ada juga perusahaan yang kerjasama PMA dengan Indonesia seperti Takasako Indonesia dan PT Aroma Asiri Indonesia. Kemudian saya sampaikan tentang lemak pala Nasmed Butter di Kabupaten Fakfak. Ini adalah pekerjaan tambahan yang membuat saya cukup menantang. Pada saat itu saya sudah resign dari Universitas Yakuala, kemudian pihak program kita dengan USAID itu berhenti. Sudah selesai masanya 31 Desember 2018. Kemudian pihak dari USAID mencoba mempertemukan saya dengan pihak Green Economic Group Papua. Kebetulan itu di bawah UK8, United Kingdom 8, pemerintah Inggris. Kemudian sebelum saya masuk ke Papua, saya sudah beberapa kali ikut serta secara aktif dalam mengembangkan pala di Kabupaten Kaimana dan Fakfak, tapi melalui pemerintah, melalui unit percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Ya, kebetulan saya juga mendirikan Perhimpunan Masyarakat Pala Indonesia pada saat itu di Bogor dalam suasana temu bisnis pengembangan pala Kabupaten Fakfak dan Kaimana. Kemudian 2015 saya bersama Dewan Rempah Indonesia mencoba membuat komunike untuk bergabung 5 dari 6 provinsi penghasil pala. Itu Aceh, Jawa Barat, Papua Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Maluku. Kita buat komunike pada hari itu untuk mencoba memastikan bahwa harga rempah di dunia itu tidak lagi dikontrol oleh Eropa. Tapi ternyata inisiasi ini gagal karena tidak adanya komitmen bersama dalam kesepakatan tersebut.
Ini kemudian setelah bertemu dengan Green Economic, kita sepakat melakukan LOA dengan Green Economic Group Papua dan Forum Pala Aceh. Maka dari situlah saya mulai bergerak, karena yang saya tidak ingin pada saat itu dikontrak atas nama pribadi, saya lebih suka atas nama organisasi. Jadi, tapi walaupun saat ini masih saya sendiri yang bisa dibekerjakan di Green Economic Group Papua. Ini 12 Oktober 2018. Dan ini LOA ini berlaku selama 5 tahun untuk mendukung percepatan pengembangan pala di Papua. Green Economic Green Papua itu bekerja di 12 landscape. Ada beberapa komoditi, ada pala, kopi, ada rumput laut, dan ada damar, ada masoya. Semuanya ada di 12 landscape di Papua dan Papua Barat. Tapi saya sekarang mengambil sikap untuk khusus di pengembangan pala saja. Ini skema proses agroindustri pala di Tomadin yang kita selama ini yang berkembang adalah hanya untuk pengembangan spesies atau sebagai bumbu. Tapi dalam perdagangan pala Papua ini dalam spesies sangat tidak begitu disukai dibandingkan dengan pala Ambon karena aromanya yang cukup berbeda juga. Tapi terakhir setelah saya coba riset, ternyata di pala Papua itu hampir 35-40% mengandung lemak, nutmeg butter. Jadi walaupun ada produk turunan lain, ada nutmeg powder, ada bisa buat sisa penyulingan, bisa juga pengepresan lemak pala juga bisa kita gunakan untuk dupa dan sebagainya. Tapi kita konsen kepada nutmeg butter. Ini pala Tomadin adalah pala yang cukup khas bagi orang sebagian sebut itu pala hutan. Jadi hebatnya Pak Kabupaten Fa ini, lambang kabupatennya langsung buah pala, menunjukkan keseriusan mereka mengembangkan pala ini. Karena hampir 70% ekonomi mereka bergerak dari perkebunan pala. Dan mereka sudah dapat juga sertifikat bibit yang bagus dan juga sudah mendapatkan indikasi geografis sehingga semua perdagangan yang berasal dari pala Fa harus dapat label dari MPIG, Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis Pala Fa. Ini proses pengeringan pala di sana. Mereka melakukan fermentasi karena kulit pala Fa itu cukup keras sehingga perlu pengeringan menggunakan pengasaran atau pengasapan, dibangunlah rumah asap. Rumah asap ini sangat bermasalah untuk terjadinya regenerasi hutan karena hampir satu ton pala itu akan menebang 2 atau 3 pohon kayu untuk bahan bakar. Ini yang jadi masalah buat kita, bagaimana proses ini bisa kita hentikan secara bertahap. Ya, ini adalah diagram alur bisnis lemak pala. Nah, ini saya coba kembangkan beberapa peralatan di sana. Ini namanya simple hydraulic press untuk menghasilkan lemak pala, tapi ini kurang efektif karena sudah kita coba trial beberapa kali, ya rendemennya masih kecil sekali untuk mendapatkan peralatan ini lebih efektif untuk masyarakat. Kemudian ini yang lebih modern, alat pengepres pala, tapi harganya cukup mahal juga. Mungkin masyarakat akan tidak sanggup beli untuk peralatan ini, hampir 400-an juta per unit. Nah, ini kita coba produksi lemak pala, kita coba produksi. Alhamdulillah juga sudah berhasil dan sudah bisa kita masukkan ke pameran, ke beberapa pameran di Indonesia. Pala ini nutmeg butter. Terakhir kita pesan peralatan screw press dari Cina. Ini baru sampai peralatan screw press dari Cina. Ini rendemennya tidak sampai 30-35% seperti yang kalau kita gunakan bahan kimia. Pakai soklet itu kan lebih cepat, tapi kita bahan kimia terjadi kontaminasi dengan pengencernya nanti. Jadi ini tidak dianjurkan dalam pasar kosmetik. Jadi ini lemak pala kita produksi dengan screw press. Tapi ini juga maintenance peralatannya dan bagaimana mengajar orang Papua untuk bisa mengoperasikan peralatan ini juga jadi masalah baru buat kita di lapangan. Ini ada produk-produk nutmeg butter yang masih bekerja secara kelompok di sana. Kita coba kembangkan, tapi kita juga mengadakan kerjasama dengan beberapa perusahaan kosmetik. Nah, ini komposisi nutmeg butter. Yang paling besar itu adalah myrcid acid. Myrcid acid ini kalau dipisahkan lagi akan menghasilkan trimyrcizin. Trimyrcizin ini adalah bahan untuk pemutih kulit
wajah gitu, sangat cocok untuk kosmetik. Yang paling besar ini di lemak pala itu mengandung bersisit aksid. Ya, ini juga kita coba di lab UGM, di CMS juga menghasilkan terdeteksi bersisit aksid sampai 53,6%. Nah, ini saya coba promosikan minyak pala di beberapa konferensi nasional di Indonesia, Sungai Asiri, dan juga sudah mulai mendapat tanggapan beberapa buyer di luar. Tapi memang persyaratan minyak palanya sendiri itu cukup lemak pala ini cukup ketat, karena untuk kosmetik harus dapat izin dari IFRA, dari Eropa dan sebagainya. Ini semuanya masih dalam proses. Ini ada nut butter yang saya coba beli di Grenada. Grenada ini adalah negara kecil di Karibia yang menghasilkan lemak pala. Tapi lemak pala diproduksi dari Messika fragrans atau minyak pala yang seperti pala tapak tuan ataupun pala Maluku, bukan seperti pala pak-pak. Dan ini mereka sudah jual bebas sampai ke Amerika produknya ini untuk terapik nut butter, macam-macam produk mereka di sana. Jadi mencontoh itu kita coba kembangkan di Papua. Ini kita coba masukkan ke lab, ada permintaan dari Marta Tilar juga, dari Sculpture Lab, dan yang menjadi masalah saat ini adalah kandungan acid pelu, bilangan asamnya masih tinggi. Sementara untuk pasar kosmetik itu acid pelu harus di bawah 2 mg per KOH per gram. Ini yang jadi masalah bagaimana kita bisa menurunkan acid pelu. Ini yang saya nut butter kembali setelah beberapa diskusi dengan para buyer. Kita coba lagi biji antara gunakan solar dryer. Maaf sebentar. Maaf. Ini ada hasil, kemudian di lapangan juga ditemukan kandungan aflatoksin. Aflatoksin ini sangat berbahaya juga untuk produk kosmetik maupun produk lainnya. Jadi bilangan asam masih tinggi. Sekarang saya lagi kembangkan solar dryer, karena kalau dalam pengasaran ternyata aflatoksinnya masih tinggi. Harusnya hanya 1 per billion per gram per kilogram daripada 1 ppb per 1 per billion, 1 per sejuta untuk kadar aflatoksinnya, atau harus free aflatoksin. Tapi ini masalah lagi. Dalam perdagangan kemarin sampel kita dikembalikan dari salah satu perusahaan di Eropa. Jadi ini kalau kita bisa mengekstrak lagi mircicid acid itu, kita bisa menghasilkan trimethicillin. Ini harga trimethicillin ini luar biasa, 500 mg saja sampai $40. Ini hasil dari report non-pain and derivative WHO Roma. Kita coba komunikasikan juga, kalau dengan produksi 30% aja rendemen lemak pala, mungkin orang Papua akan bisa kaya raya nantinya. Ya, tapi kemudian kita produksi lemak, kita produksi juga minyak pala dari biji pala dan puli pala. Ternyata minyak palanya sangat rendah rendemennya, namun juga mengandung racun saprol yang tinggi, hampir 35,29% saprolnya jika dibandingkan dengan tapi dengan pala banda atau pala tapak tuan. Tapi trimesidnya juga tinggi. Ini eksportir. Ini kita ada beberapa pertemuan untuk ekspor. Ini kita dengan Marta Tilar ada kerjasama juga untuk pengembangan kosmetik. Ini kita ada pertemuan B2B, business to business di Bali dengan Kedutaan Besar Swiss. Ini dengan CPA Roma. CPA Roma ini yang pemilik Grand Naston Medan. Dia berhasil menguasai pusat kota Medan dari perdagangan minyak pala di Tapak Tuan dan Aceh. Terutama dengan dulu dia punya perusahaan namanya PT ADI, Aceh Distiller Industry, atau perusahaan penyulingan minyak pala terbesar di dunia pada saat itu. Ada di Tapak Tuan, tapi pabriknya sekarang sudah dipindah ke Tanjung Morawa. Ini kemudian kita membuat MOU antara Green Economic Growth Papua dengan PT Aroma Asri. Ini perusahaan penanaman modal asing India yang investasi hampir 1,5 triliun di Bogor. Ini dengan Jipodan, kita juga Jipodan ini adalah pembeli
minyak pala, minyak asiri, natural ingredient terbesar untuk kosmetik dan untuk flavor and fragrance di dunia, 54%. Ini adalah pertemuan saya sempat pada saat itu mencoba membuka jalur di JW Marriott Medan, tapi sempat diusir juga oleh beberapa pengusaha eksportir pala dari Medan. Ini ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih Pak Surya. Silakan. Baik, demikian Bapak Ibu paparan dari Dr. Mustafril. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Ada waktu 30 menit ke depan, ya. Jadi memang kalau sebelum kita menunggu nih ada yang mau bertanya, ternyata gebrakan Dr. Mustafril ini udah cukup ini ya. Udah internasional ini gerakannya ini ya. Udah ngeri lah. Udah internasional udahan. Kalau nasional udah pastilah. Nggak kedengar lagi. Ujung-ujung. April. Udah internasional ya Mustafril itu. Ya. Pak Dokter, saya mau nanya Pak Dokter. Oke, silakan Pak. Apaan? Silakan. April. Ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Pak Surya. Yang menarik sekali nih ya. Pala merupakan salah satu unggulan dari Tapak Tuan. Nah, cuma saya ada beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, untuk kondisi saat ini yang untuk kesehatan ya. Tadi kan kalau saya lihat itu kebanyakan minyak pala itu untuk kecantikan. Masalahnya saya udah nggak cantik lagi nih, jadi fokusnya udah ke kesehatan ini. Unsurnya minyak pala untuk kesehatan kira-kira ada nggak ya Pak Mustafril? Ya, kalau minyak pala untuk kesehatan sebenarnya hampir sebagian besar minyak pala itu digunakan untuk flavor, perisa untuk makanan tertentu seperti Coca-Cola, Pepsi, seperti KFC, itu sebagian menggunakan minyak pala. Hampir 80% minyak pala itu digunakan untuk perisa atau flavor. Untuk fragrance itu malahan sedikit sekali, untuk parfum itu sangat sedikit. Tapi untuk kesehatan juga sangat banyak. Yaitu saya bilang salah satu kandungan minyak pala itu adalah saprol. Saprol itu digunakan untuk bahan baku pembuat obat bius untuk anestesi di rumah sakit. Jadi saprol itu sendiri sebenarnya itu digunakan harganya hampir 120 juta per kilogram. Tapi kita tidak punya alat untuk vaksinasi. Jadi dalam 1 kilogram minyak pala itu ada 2%-nya atau 2 gramnya itu 20 gramnya itu adalah saprol. Tapi kita tidak punya alat yang bisa repraksinasi itu. Yang ada yang punya alat itu mungkin Jipaudan, Paembetan dan Mane. Kalau punya pabrik di Indonesia. Jadi 1 kilogram minyak pala yang dibayar 800.000 di Aceh Selatan, bagi perusahaan-perusahaan ini bisa ratusan juta. Bisa mereka hasilkan dalam 1 kilogram itu. Nah, tapi kita memang butuh ya orang-orang kimia lah yang bisa bekerja melakukan hal ini gitu. Jadi perusahaan-perusahaan seperti MP Brab, Robinson, yang MP Brab itu sebagian besar juga minyak pala isinya. Coca-Cola, minyak pala mas pernah jatuh harganya pada saat Coca-Cola tidak mengurangi penggunaan minyak pala. Pernah Coca-Cola itu hancur produksinya karena minyak palanya tidak dosisnya diturunkan. Itu kalau minyak pala yang asli itu Coca-Cola yang asli itu rasanya di belakangnya agak pahit. Tapi kalau dia Coca-Cola KW, begitu kita minum rasanya manis, itu biasanya itu telah mengurangi penggunaan minyak pala walaupun sedikit, tapi itu adalah secret ingredient dari Coca-Cola. Kemudian untuk baru aja laporan saya dapat, kita baru diskusi, ada laporan dari Pentagon bahwa minyak pala juga bagian dari obat untuk corona, tapi belum dipublish ini.
Jadi teman-teman dari Inggris kemudian coba share ke saya, mencari beberapa kandungan untuk komposisi obat anti corona. Jadi ini juga peluang besar nantinya ke depan kalau memang riset dari Pentagon itu bisa kita gunakan. Udah duluan dibeli Cina nanti nih. Corona. Hah? Duluan dibeli Cina nanti. Udah jadi jual ke Pentagon. Ya, itu nggak tahu lah kita. Pokoknya dari teman-teman kita dalam tim Green Economy Group Papua ini dalam beberapa hari sempat bicara agak hangat tentang, makanya saya langsung masukkan minyak pala dan lemak pala ini ke lab untuk mencari ada komposisi tertentu yang ada di minyak pala itu yang bisa diekstrak untuk campuran obat corona katanya, seperti itu. Nah, berarti Pak Mustafril itu untuk satu biji minyak pala itu alat dan jenisnya itu berbeda ya untuk masing-masing ekstraksi yang kita inginkan ya? Ya, berbeda-beda. Ya, seperti Nestle. Nestle juga menggunakan minyak pala, tapi dia beli di Jarigi Paudan. Makanya kalau orang anak-anak minum susu Nestle itu kan adem dia, karena dia sebagian dia menghisap saprol. Saprol itu bisa membuat kita tertidur. Oh gitu. Ya, jadi kalau misalnya nih khusus ini ya, khusus ya, aku tuh pengen fokus kepada saprol. Berarti alat ekstraksi yang aku inginkan itu mesin dan jenisnya itu khusus ya sendiri ya? Iya, khusus yang sendiri ya. sekitar 20% dari biji palanya sendiri gitu ya? Dari minyak pala. Nah, udah dari minyak pala. Berarti dari palanya kemudian diekstrak dulu menjadi minyak, dari minyak nanti baru di ekstrak lagi menjadi saprol tadi. Ya. Boleh lah Pak Mustafril kapan-kapan kalau obat bius nih aku tertarik nih. Iya. Oh. Ya kan, ini sebenarnya peluang bisnis sebenarnya. Pak Yus jangan ketawa Pak Yus ya. Aku memang khusus di obat bius aku. Iya. Nanti dimodif nanti. Jadi modus. Kalau kita ini Pak Papan, kalau Pak Papan mau merasakan sensasi halusinasinya, nanti saya kirim minyak pala, oleskan aja 2 tetes di hidung, dekat hidung, itu Pak Papan akan ngantuk itu. Waduh, gitu ya, bisa pakai lem. Dia udah sering pakai lem ibon, lain rasanya. Ya, itu menarik. Ya, cuma kalau bisa ya Pak Mustafril, ada semacam apa ya, Pak Mustafril sudah berkecimpung di sini, misalnya pengusaha-pengusaha muda yang ingin bermain di pala ini, ada semacam paket lah ya, dibentuk satu paket. Misalnya dia menghasilkan ekstrak A dengan nilai investasi Pak ya. Ya betul. Jadi tahu, kira-kira kalau aku investasinya sekian, bisa mendatangkan atau BEP-nya jangka waktunya berapa lama gitu loh. Kalau yang ini, jadi kita bisa ini ya, itu mungkin ya usulan aku, minta tolong Pak Mustafril, karena payah nih kalau mencari alternatif menjadi pengusaha kan kita fokusnya ke ini ya saat ini. Ya pengusaha muda lah, dalam artian kita mencoba membangun ekonomi masyarakat. Kalau saya lebih tertariknya karena tadi itu yang dari yang punya JW Marriott itu dia memindahkan pabriknya ke Medan ya, lumayan besar juga berarti kan biayanya. Iya. Dan saya sudah kunjung pabriknya Pak Pan. Itu pabriknya 6 hektar itu di Tanjung Morawa. Dan mereka bukan hanya ampas penyulingan pala itu, mereka produksi berbagai produk lain seperti dupa untuk Shinto ke Jepang gitu. Limbahnya bisa dimanfaatkan ya, masih bisa dibisniskan limbahnya ya. Dan lebih mahal lagi harganya. Dia kayak batang coklat itu, sasar ini diproduksi, dipres, kemudian dikirim ke Jepang. Iya, di Bali banyak itu dupa-dupa itu. Ya. Cuma aku baru tahu kalau itu dari pala juga sebagian. Iya. Kalau di Bali itu dipesan, saya sudah pernah ke Kampung Dupa di Malang Pak Wan. Sudah pernah ke Kampung Dupa di Malang. Itu pengusahanya tuh orang-orang Muslim semua memproduksi dupa itu.
Dan setiap hari berangkat 8 tronton, 8 sampai 100 ton per hari dupa itu dikirim ke Bali. Oh, kalau itu aku nggak usah lah, buat dupa nggak usah lah. Tadi obat bius saja lah aku. Kalau dupa. Bener ini kayaknya. Oke, yang lain Kalau mungkin aku obat bius ada apa lah, kok jangan lah. yang mau bertanya, Bapak Ibu yang lain? Pak Jun, Tadi mana Pak Jun tadi? ada ibu-ibu tadi. Ini nomor absen. Nih Kak Yuli hadir nih, Bu Yulia Hayati. Nah, Bu Yulia, silakan Bu Yulia. Kok aku yang jadi moderatornya, Pak? Ini Pak Jun. Pak Joy dulu nih, Pak Joy. Pak Jun dulu, Pak Jun. Nampaknya Halo, Pak suka Jun. ngomong. Pak Joy. Mana nih? Pak Jun dulu, Pak Jun. Ya, Tadi dah ada kopean tadi pertanyaan. mana? Kopean Ada lagi jawabannya, kayaknya. kopean pertanyaannya. Enggak, Pak Joy sama aku, obat bius juga itu. enggak. Jadi kan kalau kita Satu angkatan sombong kali ini. Woi, mau tanya nggak nih? Punya Oh, ya, silakan. Nah, jadi kan kalau kita lihat itu kita kendalanya cuman tok mesin aja satu space untuk jadi harga yang apa? Yang Betul. lebih tinggi. Betul. Nah, jadi Pak Mustafril kan udah tadi 8 tahun tambah sekian mungkin udah 10 tahun. Nah, apakah hal yang mesin itu apa nggak ada solusi nih udah bertahun-tahun nih Pak Mustafril atau memang regulasi tidak membolehkannya? Itu. Satu saja yang saya minta dulu. GCMS, gas kromoterapi dan faktometri itu pada saat kita menjual bahan baku saja, pemerintah tidak pernah hadir untuk bisa membacking petani-petani kita atau penjuling-penjuling kita. Setiap harga minyak pala itu hanya ditentukan oleh buyer. Oh, ini mengandung minyak tanah, ini saprolnya rendah, harganya dipotong sekian persen. Tapi kan kita sudah berapa kali saya datang ke dinas perindustrian, dinas pertanian juga ada GCMS sekarang di Balai Uji dan Sertifikasi di dekat Serambi Indonesia itu. Tapi dia hanya keluarkan satu atau dua parameter. Sementara GCMS buyer ini bisa ratusan senyawa keluar terdeteksi itu. Begitu kita double, kita kalah pada saat kita banding mutu minyak kepala kita. Biasanya kalau kita kirim barang, semua drum disegel, kemudian waktu buka kita sampai di sana, baru dibuka sama diuji di GCMS mereka. Tapi ini kan tidak pernah ada pendampingan atau double cover dari pemerintah kita bahwa setiap yang dikirim ke luar itu ada satu jenis laporan lab yang menyatakan mutu kepala kita segini. Nah, jadi satu lagi. Seperti itu belum ada di Indonesia. Lab di Indonesia ada. Belum ada. Ada di Indonesia, tapi kan akses petani kita kecil, sedikit sekali, sulit. Kalau kita kirim ke UGM 2 minggu baru bisa keluar hasil. Kemudian purchase order hanya berlaku kadang-kadang 10 hari. Kalau kita nggak kirim barang, purchase order mati. Udah berangkat kapalnya. Nah, ya, enggak. Hasil Sudah mereka keluar, kapalnya udah berangkat ya. Mereka akan kirim purchase order baru atau mereka ban kita. Kadang-kadang dia ngambil ke supplier yang lain. Ya. Nah, ini kendala-kendala. Seharusnya dengan investasi 10 miliar udah cukup lah lab itu. Makanya kemarin sempat saya presentasi dengan teman di Bogor ini, ngajak teman-teman untuk investasi buat lab swasta lah, seperti Saraswanti di Bogor itu. Nah, kita bisa masuk lab 2 hari keluar hasil, atau skuter lab di Medan untuk kelapa sawit. Kalau kita mau kirim minyak kelapa sawit 2 hari sudah dapat hasil lab, masuk sudah bisa loading kapalnya, gitu. Jadi ini yang tidak ada buat kita.
Jadi itu kendala kita untuk lab pala gitu Pak ya, Pak Mustafril ya. Bukan pala aja, seluruh Kalau minyak untuk asiri. sawit sudah ada labnya. Seluruh minyak asiri. Oh, minyak Minyak asiri. nilam, minyak sereh, minyak pala. Sekarang ada lagi teman kita yang masuk ke minyak cengkeh di Semelu. Ini baru beberapa kali dia datang ke Semelu untuk suling minyak daun cengkeh. Pak Mustafril mau tanya nih, ya mau izin tanya. Ya. Itu lab itu digunakan apakah setiap hasil panen atau cukup sekali saja untuk area tertentu? Tidak, setiap kita ngirim barang. Oh, setiap ngirim barang ya. Iya. Berarti hitungannya setiap hasil panen lah ya. Setiap barang yang akan di packing ya, setiap barang yang akan di packing itu harus diuji lab dulu. Harusnya. Tapi kalau Ya, kita Pak nggak Zafar, uji ya? lab, kalau Ya, kita nggak gitu uji ya. lab, kirim terus saja, mereka yang uji. Iya. Mereka yang uji. Oh. Apapun hasil kata mereka, ya kita terima aja. Kita paksa terima ya. Nah, Ya, nanti kasih dia harga bilang, murah terus ya. drum ini harganya per kilogram 600.000, drum ini 615, drum ini hanya kita ikut dia. Oh, Ya beda mereka yang berarti ngatur ya, sama harga ya. pengetesan. Kita tidak bisa. Beda berarti ini ya, pengetesan material di quarry misalnya kan berbeda, cukup sekali aja. Ini tidak. Ada tahu tidak ya, komposisinya kita udah tahu. Karena drum itu kan diisi oleh beberapa penyuling. Oh, ada beberapa ini masing-masing ya, daerahnya ya beda-beda ya. Beda-beda gitu. Pak Moderator, izin bertanya, mungkin ada yang ya. Ini narasumber, caranya narasumber boleh. Ini boleh nih. Ya, silakan. Biar kalau aku sumber nara ya, aku sumber nara kalau itu narasumber. Ya, sebenarnya sebentar Pak Yusyan, sebentar kan. Artinya mungkin Pak Mustafril apa yang disampaikan Pak Afan tadi, ya kan, ini juga satu peluang bisnis bagi para pengusaha untuk membuka laboratorium sebenarnya, khusus ya, betul. Mungkin kalau di Sumatera sudah ada Pak Mus. Kalau di Sumatera sudah ada Pak Mus untuk minyak pala ini. Sumatera sebenarnya belum, ya? Perusahaan Bayer itu sudah punya lab sendiri di Medan gitu. Misalnya PCP Aroma yang punya Grenaston Medan itu, dia punya lab pribadi. Kita kirim sampel, dia langsung keluarkan hasilnya. Ini hasilnya Pak. Harga komposisi seperti ini, harganya seperti ini. Oh gitu. Berarti nanti kalau kita punya lab sendiri, kita nguji misalnya pala-pala dari Aceh, kita masukkan sebuah lab, apakah ya mungkin bisa saja kan lab Unsia gitu kan, punya lab untuk pengujian itu, lab diuji di Unsia, baru kita sampaikan ke mereka. Berarti mereka akan compare lagi berarti ya? Iya, compare dua. Tapi kalau kita nggak kirim, mereka tidak data mereka yang kita mereka gunakan. Pasti gunakan hasil dia. Data mereka ya. Oke. Paham saya. Oke, Pak Yusria, silakan. Terima kasih Pak selanjutnya Pak Yusria. Ya, tentunya Pak Mustafril ya. Menarik lah dan santai kita kan pada hari ini gitu ya. Karena ada sebelah pengusaha, ada sebelah ini artinya ya. Jadi mungkin yang pertama mungkin ini sebagai bahan diskusi. Kawan-kawan kan juga sudah sebagian mungkin sudah disebutkan oleh Bang Mustafril tadi kan, ada yang misalnya minyak nilam gitu, kemudian ada Serewangi gitu. Nah, saya lihat belakangan ini juga yang Serewangi juga dengan nilam ini mengalami ya, minta maaf lah, mengalami katanya harganya menurun dan sebagainya. Mungkin apakah ini bisa jadi solusi gitu bagi kita yang petani-petani di Aceh gitu ya, saudara-saudara kita di Aceh. Yang kedua, saya dulu pernah berjumpa gitu ya dengan peternak dari Australia. Jadi dia bilang sebenarnya kalau di Australia itu mereka kalau lemak ataupun lemak ini kan tadi kan kita sebut butter ya, lemak ini yang dari hewani mereka sudah mulai menghindari gitu. Jadi mereka ada peternakan sapi yang besar-besar, malahan itu diekspor gitu yang lemaknya, ataupun namanya. Kemudian ada istilah butter, kemudian ada istilah margarine gitu kan. Biasanya butter inilah yang digunakan untuk istilah kalau lemak tersebut dari hewani gitu kan. Nah,
Kemudian kalau misalnya dari tumbuhan atau kelapa sawit dan sebagainya itu disebut dengan margarin gitu ya. Mungkin apakah ini ada ya mungkin atau karena begini kalau misalnya mereka lihat nanti istilah itu, ini saya belum tahu, ini kita diskusi ya, saya pun nggak pasti juga, mulai dikoreksi. Jadi mungkin nama itu juga mereka saya nggak suka kan, misalnya minyak kalau minyak zaitun lebih ini gitu dibandingkan dengan minyak kelapa sawit dan sebagainya gitu. Jadi ini peluang saya lihat juga peluangnya sangat besar gitu karena mereka mungkin ya orang di negara maju lebih suka kalau lemak itu dari yang dari tumbuhan gitu. Mungkin itu diskusi mungkin dari saya Pak Mustafril. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, Pak Mustafril, silakan. Baik Pak Arif. Ini kan pemberian nama itu untuk nut butter itu sebenarnya sudah dipublish di FAO meeting di Roma pada 1994 itu di dalam reportnya bahwa lemak yang dikasihkan oleh pala itu diberi nama nut butter gitu. Ada juga istilah kalau kelapa sawit itu fat gitu. Ya, lemak juga sebenarnya, tapi dari limbah kelapa sawit itu sering disebut fat gitu. Terakhir beberapa calon konsumen kita dari Eropa itu mereka sangat tertarik dengan lemak ini untuk membuat sunscreen atau untuk sejenis balsam untuk menghindar sinar ultraviolet gitu. Nah, tapi kemarin begitu kita usulkan ke salah satu perusahaan kosmetik di Indonesia, ternyata proses menggunakan produksi sunscreen itu perlu waktu 5 tahun. Karena harus ada uji klinis macam-macam, sampai uji alergen, macam-macam lah, ada 100 lebih uji kepada manusia yang nanti itu prosesnya setelah itu baru dapat izin keluar rekomendasi dari IFRA, dari Eropa dan Amerika, gitu. Dari selisih perdagangannya. Karena target kita kalau untuk sunscreen itu memang untuk negara-negara yang berkulit putih lah, sunscreen, atau negara-negara Eropa seperti itu. Tapi kalau untuk Indonesia, karena dia mengandung trimethylcystine, ini kan lebih berpeluang lemak ini kita gunakan untuk kosmetik pemutih wajah gitu. Jadi kita juga bisa digunakan untuk pelembab. Ini kita masih diskusi terus dengan 2 perusahaan kosmetik di Indonesia ini, bagaimana tahun 2022 ini produk berbasis nut butter ini, kosmetik berbasis nut butter ini bisa meluncur. Nah, ini kita sudah riset baru 1 tahun ya dengan perusahaan itu. Tapi kalau riset ini kita kirimkan ke perguruan tinggi, kayaknya nggak cukup uang perguruan tinggi untuk hanya apa? Ya kan? Nggak cukup kalau dana penelitiannya 100 juta gitu. Tapi itu kemarin Adsiri itu dapat biaya penelitian besar tuh kemarin Pak Mus, Pak Saifullah. Iya, pertanyaannya sudah berapa mereka jual gitu. Oh gitu. Ya itu yang nggak tahu saya. Kalau riset silakan aja riset, tambahkan banyakkan lemari kita dengan riset, dengan jurnal, dengan apa. Pertanyaannya berapa persen dari jurnal itu yang bisa produksi? Gitu. Riset kita terputus saja. Satu si A putus di sini, putus ini. Tapi sampai jadi produk itu tidak pernah ada gitu. Kita bangga dengan jurnal-jurnal yang hebat-hebat itu gitu. Pertanyaan apa orang industri tanya, produknya apa nih Pak? Kita nggak bisa jawab itu, ya kan? Tapi di latar belakang ada produknya ini. Mana produknya? Masuk ke BPOM lagi, periksa lagi, untuk izin edar aja sulitnya bukan main, walaupun itu obat tradisional. Sampai sekarang minyak pala saya aja masih untuk minyak pala on aja masih dalam proses di BPOM. Banyak hal-hal yang harus banyak pesaing, Pak. Banyak pesaing, Pak. Proses itu harus kita lakukan. Tapi kalau kita tidak lakukan, itu tidak akan kita mulai. Betul. Tapi harus terus kita lakukan. Gimana Pak Yus? Ya, mantap juga nih, ada pancingan tadi sebenarnya, tapi orang yang terlibat nggak hadir.
Bukan alumni Oke teknik deh. sipil ya kan. Yang lain gimana? Ah, Ini yang punya kebun pala gimana nih? Bang Fuhir, gimana Bang Fuhir? Kebun palanya gimana nih? Mau dimanfaatkan atau gimana? Pak Samsul, ini Barat Selatan banyak nih hadir nih. Samsul ada 50 hektar di lahan palanya tuh. Masya Allah, bagi aku Mana, Pak setengah Samsul? aja. Wah, Aku setengah aja udah. kalau udah setengah itu kan udah bisa buat lab nih nanti. Harusnya gitu. Oke, Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya. Waktunya masih ada sekitar 5 menit lagi. Pak Jun, ada lagi Pak Jun yang mau kan? Ada kita nih, Nabila, Sri, ada yang mau ditanyakan? Bang Agus, mana tadi Bang Agus? Bang Agus Triar? Nyimak-nyimak aja Bang Agus. Wajib aja. Oh, lagi belanja. Ada beli pala di situ. Harga pala berapa di pasar Pak Agus? Ya, kami waktunya masih ada sekitar 5 menit lagi menuju jam 11. Pak Mulafril, kalau memang... Sebentar Pak Surya. Oke, Pak Agus Tiar, silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi nggak ikutin dari awal apa itunya. Cuman saya kepingin tahu kalau di Aceh sendiri sejauh mana potensi yang kita punya. Karena terus saya dengar tadi juga mengenai mesin. Padahal kepentingannya bukan hanya di pala saja, tetapi produksi kita yang lain, cengkeh atau yang lain juga sangat-sangat berhubungan dengan percobaan lab atau mesinnya itu memang pemerintah kita ada dari daerah atau provinsi memang sejauh mana sih itunya yang bisa diinformasikan ke kami. Terima kasih. Baik, kalau untuk uji mutu, terutama kita menggunakan GCMS. GCMS itu kalau nggak salah ada di Politeknik Losmawe, ada di Teknik Kimia Unsia, ada di Balai Uji Sertifikasi Mutu Dinas Perindustrian yang dekat Serambi Indonesia itu, PPSMB, ya. Ada di Baristan Aceh. Tapi pada saat kita nguji, kita minta semua library-nya, apa saja yang terkandung dalam satu komponen itu tidak pernah dikasih gitu. Katanya kolomnya belum nggak cukup. Ini biasanya kolomnya pala itu kan keluar sekitar 24 sampai 25 komponen kalau dia murni. Tapi yang keluar yang dikasih sama kita cuma merisisin aja Pak yang ada. Nah, nggak tahu. Tapi kalau kita kirim ke UGM dengan biaya cuma 200.000, kalau ada komponen 100 komponennya library-nya dikasih sama kita. Wah. Saya juga heran kalau masalah laboratorium kita juga nih berarti permasalahannya. Di Baristan gitu juga, cuma 1-2 komponen saja yang dikasih. Nggak tahu ilmunya nggak cukup. Mereka sudah dilatih semua, sudah bisa jalankan gitu. Nah, saya selalu indikatornya mungkin enggak? Kita nggak perlu indikator. Kalau MIA itu nggak perlu indikator. Begitu kita kasih, tolong semua komponen senyawa yang ada keluarkan hasilnya. Oh, gitu ya. Mungkin kitabnya tuh belum selesai waktu baca tuh. Itu Pak Agus. Saya rasa kitabnya belum selesai. Jadi agak ribet itu. Kitab kuning mungkin. Kitab samping. Kitab kuningnya berubah warna ini. Ya, memang perdagangan ini tidak terlepas daripada unsur-unsur politik ya. Unsur politik yang mainkan hal ekonomian yang mungkin dipermainkan oleh politik ya. Bisa jadi sebenarnya laboratorium kita itu sudah cukup kemampuan sehingga tapi ada hal-hal yang membatasi gitu kan, sehingga mereka pun tidak bisa mengeluarkan secara lengkap. Regulasi. Kasus Pak Mustafril tempo hari berani mengekspos masalah minyak Aceh yang bau minyak tanah gitu ya. Minyak tanah itu kan
Masalah panjang itu ributnya. iya. Dipermasalahkan terus ya kan. Nah, jadi memang terobosan keberanian seperti itu memang harus ada. Memang menjadi masalah. Hari itu kan saya diserang habis betul. saya kan, termasuk anggota ketua DPR. Iya. Ya. Pemerintah serang saya gitu. Ya. Ada unsur-unsur politis di sana ya yang bermain untuk mencari keuntungan. Baik, Bapak Ibu, masih ada lagi Bang Agus? Oke, nih di warung udah. Bu Lucy, Bang Ipan nih dia di Aceh Barat banyak kayaknya kebunnya nih. Nah, ada apa Surya? Nah, Bang Ipan. Bagus ini kan produk jangan orang sipil itu jangan hanya fokus pada dunia konstruksi, dunia bisnis juga bagus. Betul. Apalagi dunia minyak ini kan, minyak pala ya. Minyak pala, apalagi di Aceh Selatan tuh kan penghasil terbesar di Aceh tuh kan, minyak pala di Aceh. Betul. Bukan di Aceh Pak, di dunia. Di dunia lagi ya. 67% minyak pala dunia diperhasil dari Aceh Selatan. Ya, apalagi kita manfaatin sekarang jangan kita ngolahnya jadi kue kayak kembang gitu ya. Nah, jangan itu aja jadi minyaknya. Kok bisa minyak obat macam-macam lah kebutuhan. Obat kuat juga boleh juga. Ya. Demo Bang, demo. Apa cara tadi dia perlunya obat bius kalau bisa aja buat. Kalau obat bius lebih mahal lagi, 120 juta per kilogram. Cuman kan sekarang masalahnya kan di Aceh ini banyak petani pala, cuman komoditinya untuk pemasarannya agak kurang. Jadi kalau bisa dibantu bagaimana masyarakat petani itu memang betul-betul menikmati apa yang hasil dia tanam ya kan. Ya, saya rasa itu mungkin. Ya jangan kita fokus ke konstruksi aja lah, ke bisnis lah sekali. Ya. Oke. Bang Ipan, saya rasa itu aja. kita tunggu nih Bang Ipan dan buka pabrik lah di sini Bang. Kontraktornya. Kontrak Bang Ipan buka pabrik pala sini, pengolahan pala. Baik, silakan ditanggapi terakhir Pak Mustafril sekalian dengan closing statement. Ya, masalah pemasaran saya rasa sudah cukup kita di Dewan Aksi di Indonesia, termasuk saya juga pengurus Dewan Aksi di Indonesia. Namun semasa pandemik ini memang harga pala turun karena permintaan menurun, karena lebih banyak orang minta sekarang hal-hal yang berhubungan seperti minyak kayu putih sekarang lagi tenar sekarang gitu. Jadi itu juga pengakuan Pak Ali Besar kemarin ke saya, minyak pala dulu dia bisa beli 800, sekarang hanya berani dia beli di harga 600.000 per kilogram. Pada saat saya meeting kemarin 4 Oktober di City Hall Medan dengan beliau berdua, saya mau pertanyakan kenapa minyak pala turun untuk hal itu. Kalau bayar saya tidak takut, tapi ya kadang-kadang buyer itu tidak mau beli langsung ke kita. Dia selalu menunjuk, kalau buyer internasional itu menunjuk afiliasi perusahaan yang ada dengan beliau di Indonesia. Jadi kenapa? Dia bilang dia harus ada jaminan. Perusahaan ini sudah membesarkan perusahaan kami di Eropa 60 tahun lebih, dia bilang. Jadi trust itu sudah terbentuk. Dia tidak menggunakan jalur baru. Seperti di Aceh Selatan itu biasanya kirim ke Aceh Tapak Tuan, kirim ke Danau Intan di Padang. Danau Intan itu kantornya Singapura. Danau Intan yang bisa supply ke Gipodang. Tidak bisa kita langsung supply ke Gipodang. Nah, itu ternyata bisnis ini adalah seperti bisnis trust atau kepercayaan. Apabila mereka sudah percaya pada satu perusahaan, dia tidak akan cari ke tempat yang lain. Kalau yang lain juga di Medan itu ada CP Aroma dan Karimun. Itu walaupun kita masuk potong ke tempat atasnya di supply-nya di Singapura, dia tetap bilang, "You masukkan aja barang you ke PT Karimun atau CP Aroma Pak Ali Besar." Ya itu yang selalu kita tidak bisa hantam mereka dengan cara-cara yang lain. Maka cara yang terbaik adalah bagaimana kita Indonesia sebagai pasar terbesar untuk end product, menciptakan produk-produk baru seperti varian lain dari minyak kayu putih misalnya. Gitu kan, tapi dari pala dan semuanya. Kalau pala yang produksi Aceh Selatan itu 270 ton per tahun,
seluruh Indonesia, kita bisa jadikan minyak pala aja dalam bentuk ketengan ini, mungkin 16 juta orang aja pemakainya sudah habis minyak pala. Baru mereka akan keluntungan mencari anunya. Tapi kan industri-industri kayak gini kan nggak ada yang bisa mendorong gitu. Yani hanya perusahaan-perusahaan investasi dari orang Cina kayak Haldin itu produksi Presker Monica cuma 2.300, tapi kita beli di pasaran yang 14.000, dia masuk ke distributor 8.000. Dia sanggup bayar Anis Monica sampai 20 miliar setahun untuk hanya sebagai iklan gitu. Nah, kita kan kayaknya kita perlu bayar Agnes juga nih. Tidak pernah berani hal seperti itu gitu. Nah, baik Pak, mungkin itu yang saya anukan. Potensi asiri di Aceh itu cukup kuat. Ada nilam, ada pala, ada serehwangi, dan itu penyuplai terbesar di Indonesia saat ini. Kecuali nilam ya, nilam sudah bergeser ke Sulawesi. Jadi, gitu. Kita bermohon pada saat itu nilam Gipodan mau masuk nilam ke Aceh. Tahun 2013 saya bawa Gipodan masuk ke Aceh. Tapi ternyata tidak ada sambutan dari masyarakat. Karena masyarakat lebih baik menyimpan minyak nilamnya di bawah tempat tidur daripada dijual. Dengan harapan dapat harga 1 juta. Nah, itu yang masalah kita, karakter kita. Nggak bisa kita anuin. Pernyataan Gipodan pada saat itu terakhir, salam Mr. Robinson itu bilang sama saya, you bisa merubah karakter orang Aceh, atau kami merubah pabrik kami. Akhirnya saya bilang ambil aja karena berubah pabrik dia dengan memasukkan minyak nilam yang paling jelek di dunia itu ada di Sulawesi, tapi bisa mensuplai 100 ton per tahun, 1.000 ton per tahun. Gitu. Nah, demikian Pak, saya rasa ini potensi peluang bisnis yang mungkin bisa kita kuatkan untuk ya kalaupun orang anak-anak muda tidak bisa, mungkin bisa juga orang-orang yang mau pensiun sekarang kan bisa juga memulai bisnis. KFC aja 65 tahun dia baru tenar kan. Gitu. Demikian Mas Rian, terima kasih. Mak nih ngejek kali yang terakhir nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan mengejek, itu Pak Mustafril memperkuat statement Ibu Megawati bahwa milenial tuh nggak bisa gitu, tunggu tua-tua baru bisa. Bukan soal nggak bisa. Rata-rata mereka tuh tidak tahan banting gitu. Kalau dalam bisnis tuh begitu dia gagal satu kali ya ditinggalkan. Jadi tidak punya komitmen, tidak punya konsistensi itu. Tapi kalau dia punya konsistensi, modal juga Pak. Modal juga Pak. Modal perbankan makasih. Cenderung yang lainnya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Mas Tafril ya. Ini memicu adrenalin Pak Afan ini sebagai anak muda yang memang sebenarnya mampu untuk berapa tadi 10 miliar tadi ya, 10 miliar untuk buka LFT itu agak kecil itu. Proyeknya Pak Afan itu 40 miliar ya paling kecil. Kecil itu.